Eh, Memang kalau dari tadi eh, tafsir ayat-ayat yang udah Ustadz sampaikan, memang ini sepertinya berhubungan relate ya dengan kondisi kita juga nih Indonesia, terutama dari kejadian di Sumatera gitu ya. Ya, jadi Hmm. artinya memang karena perbuatan segelintir orang gitu ya. Jadi akibatnya betul tadi yang terakhir Ustadz simpulkan, walaupun ya sebetulnya entah wallahu alam kalau memang ada yang memang sudah menyampaikan ke pihak-pihak tertentu terkait ya penyalahgunaan sumber daya alam gitu ya. Tapi memang akhirnya dampaknya kena kepada halayak umum juga gitu ya tadi yang bukan orang yang berbuat apa Saja. namanya. Tapi memang apa ya? Sepertinya peringatan-peringatan itu sih sebetulnya sudah ada ya, sudah pernah disampaikan oleh para ulama gitu ya dari terlepas dari dari apa? Dari golongan maksudnya katakanlah misalkan MUI gitu ya atau bahkan pemerintah tentunya juga kan ada Kementerian Agama gitu ya. Ya pasti aware lah gitu sadar mengenai ya kayak ya ayat-ayat tadi dari kisah-kisah sebelumnya bahwa kalau zalim terhadap alam gitu ya itu pasti akan berdampak gitu entah satu saat mungkin dulu belum gitu ya mungkin mungkin ya Allah kasih ya akhirnya diperlihatkan sekarang gitu Ustaz. Mungkin yang saya tangkap sih seperti itu yang saya bisa pahami jadi relate gitu atau kalau anak sekarang bilang relate kaitan dan berkaitan dengan kondisi saat ini. Eh, Cuma ya itu kita kalau sebagai orang biasa mungkin tidak bisa berbuat banyak ya karena tidak bisa membuat kebijakan juga atau memberikan masukan atau ya paling itu sih tanggapan dari saya Ustaz Rusdi. Mungkin dari Ustaz Ya, ada mungkin ada tambahan terkait dengan kondisi kita nih di Indonesia terutama. Itu aja Ustaz. ya, memang ada beberapa hal kemiripan seperti yang tadi disinggung, meskipun tidak semuanya, karena yang terjadi di Sumatera ini, ya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu ada orang-orang yang memang betul-betul tidak bersalah, tidak berdosa, atau tidak tahu apa-apa. Ya. Memang ada yang tahu, yaitu kalangan pejabat, pemdanya, katakanlah orang-orang daerahnya yang bekerja sama mungkin dengan para pengusaha-pengusaha nakal itu semua. Dan paling tidak orang-orang pemdanya itu atau orang-orang yang di sekitar itu jadi diam karena mungkin ya dapat hadiah tertentu, wallahu alam. Ya. Eh, Ketika akhirnya eh, azab dalam tanda kutip, karena bagi orang kafir, bagi orang zalim itu azab. Tapi bagi orang mukmin itu bukan azab, tapi ujian dan cobaan. Yang menimpa orang-orang di Sumatera itu semua itu tergantung keberadaan mereka saat itu. Kalau mereka adalah orang beriman, orang mukmin, maka itu justru adalah kebaikan Allah kepada mereka. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ajjala lahul 'uqubah fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ini maksudnya adalah hambanya yang mukmin, hambanya yang taat, maka ketika Allah menghendaki kebaikan kepadanya, Allah segerakan hukuman baginya di dunia ini. Karena tetap seorang hamba seperti kita juga semua, masa lalunya dulu pernah nakal, pernah berbuat dosa. Untuk kita kuliah, untuk kita SMA, kita nggak sholat, maaf, kita mungkin pacaran, mungkin kita melakukan maksiat yang lain. Nah sekarang Alhamdulillah kita dalam ketaatan, dalam kebaikan. Tapi ini menjadi sebab Allah berikan ujian dalam bentuk musibah yang besar seperti ini kepada kita. Nah, buat kita, orang beriman semacam itu musibah yang merupakan rahmat pada hakikatnya. Ya. Dan itu kalau direnungkan, dihayati oleh orang itu, membuat dia sadar, dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah, maka kesalahan dan dosanya yang tersisa, yang masih banyak di masa lalu itu, Allah sudah ampuni. Karena dalam ayat yang pernah kita buka dalam pertemuan sebelumnya juga, di surat Asy-Syura, ayat 42 ayat 30 dikatakan, Ma asabakum min musibatin, tapi maka sabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh apa yang kalian perbuat sebelumnya. Yaitu kalian berbuat kesalahan dan dosa di masa lalu.
Itu pun masih Allah maafkan sebagian besarnya. Belum semua dosa kita Allah tukar menjadi hukuman azab dunia ini. Tapi kalaupun dapat, azab itu rahmat. Apalagi dengan kita menyadari itu adalah azab dari Allah atau hukuman dari Allah, yang kemudian kita istighfar, bertaubat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah, maka itu akan membuat dosa-dosa kita yang lainnya yang tersisa Allah ampuni semuanya. Itulah kebaikan bagi kita orang mukmin kalau ada di tengah-tengah musibah semacam yang di Sumatera itu. Justru sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra ajjala lahu al-adab. Ya. Adalah apa namanya? Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu al-adab hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan pada seseorang, ya, orang itu justru Allah tahan siksanya. Mestinya orang itu disiksa di dunia, tapi Allah tunda sampai nanti disiksa di hari kiamat. Nah, itu malah lebih berat. Itu yang nggak bagus malah buat kita. Kita berharap kalau kita punya kesalahan, Allah selesaikan di dunia. Setelah itu kita minta ampun dan bertaubat kepadanya, maka dosa kita sudah terhapus semuanya. Di akhirat kita sudah dalam keadaan bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini berbeda dengan orang yang berbuat zalim. Orang berbuat zalim, bunyi ayatnya di ayat yang lain yang terkenal juga bunyinya, zaharal fasadu fil barri bima kasabat aydin nas liyu'adzibahumullahu, ya, atau liyudziqahumullahu minal adab. Nampak kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan ulah tangan manusia, dan Allah memang akan menghukum manusia-manusia jahat semacam itu. Meskipun dari manusia jahat itu pun hukuman dunianya masih ada. Yang hukuman itu bagi mereka la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka diazab oleh Allah di dunia. Si orang zalim ini, kalau Allah masih kasih umurnya masih ada, tersisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, dia minta ampun kepada Allah, bisa saja dia kembali. Kayak contohnya Abu Sofyan, Hindun. Dulu dapat azab dia waktu dia kafir. Tapi ketika dia dapat azab, kekalahan di perang Badar, kekalahan di perang Uhud, sampai dendam kepada Nabi Hindun itu, tapi umur mereka ada yang Allah kasih kesempatan panjang dan akhirnya bertaubat, masuk Islam. Kita tahu dalam sejarah akhirnya ada sosok seperti Abu Sofyan, seperti Hindun, yang walaupun dihukum di dunia oleh Allah karena kekafirannya, tetap ada yang kembali juga beriman. Tapi ada yang kayak Abu Lahab, kayak Abu Jahal, kayak Fir'aun, sampai mati terbawa kesalahan dan dosanya. Ya. Kita tidak tahu rahasia Allah, ada yang diberikan kesempatan berumur panjang lalu kembali kepada kebenaran ajaran Islam ini, ya. Ada yang tidak. Apakah mungkin pengaruh juga perbuatan mereka, kezalimannya yang bertingkat-tingkat, yang menyakiti umat ini, porsinya seperti apa? Allahu a'lam. Atau ada doa-doa orang-orang tua mereka sebelumnya, kakek-kakek mereka yang mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah, itu buat orang zalim adalah azab. Tapi kalau buat kita orang mukmin, itu adalah ujian dan cobaan yang merupakan rahmat buat kita semua. Minggu lalu saya ke sana ya, ada ke 3 kabupaten di Ustaz, dan ya terutama yang paling parah kan kemarin itu apa, Aceh Tamiang itu ya. Nah itu ya kebetulan karena kita ada yang membantu beberapa puskesmas sama rumah sakit gitu, itu begitu berbicara, ngobrol gitu dengan ya pegawai-pegawai di sana gitu ya, perawat, dokter, segala gitu. Itu mereka punya ya ada yang rendamnya 1 meter, ada yang sampai 9 gitu. Tapi balik itu semua itu bercerita itu sudah tidak ada nampak kesedihan di raut wajahnya. Bahkan mereka banyak orang ngobrol gitu ya, namanya perawat-perawat banyak itu ibu-ibu gitu Pak Ustadz ya. Itu mereka cerita itu udah nggak ada kesedihan. Banyak korbannya Bu ya
itu tuh meninggal tuh si Pak itu tuh yang oh itu meninggal ya itu ya. Hmm. Jadi nggak ada kesedihan lagi yang udah tersirat di mereka itu. Jadi itu kelihatannya ya, imannya sudah cukup tinggi gitu ya, menerima dengan segala kesulitan yang Masya sudah Allah. tapi gitu ya, karena ini ya kalau saya berpikir oh gimana kalau saya ngelihat hartanya habis hilang seperti itu dalam sekejap gitu. Iya, 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 iya. Itu aja sih Pak Ustadz tuh mental mereka. Ya, baik. Terima kasih jazakallah khair. Pengalamannya datang ke daerah Aceh, Tamiang. Tamiang sana dan sampai melihat keadaan orang sana kayak udah capek mungkin menangis, sudah capek bersedih. Air matanya sudah habis. Mereka sudah nggak ada lagi itu. Makanya mereka nampak kuat, nampak tegar, sudah nggak ada lagi kesedihan. Itu bukan berarti mereka tidak bersedih waktu kehilangan. Kehilangan semuanya. Tiba-tiba rumahnya hilang, hartanya hilang, bahkan dokumen-dokumen yang mereka punya juga hilang. Semuanya tiba-tiba lenyap. Nah itu betul-betul pukulan yang luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau itu kita yang mengalaminya. Memang pasti akan berat luar biasa. Tapi itu sesudah hari-hari mereka lewati, ya akhirnya ya kayak biasa saja sudah. Makanya orang berempati sedih sama mereka, kayaknya bagi mereka terlambat. Simpatinya mestinya kemarin, kami lagi nangis, kami lagi sedih. Karena air mata kami udah habis, kesedihan kami sudah hilang, istilahnya begitu. Sampai sebegitunya. Nah itu ya mudah-mudahan ada selalu kesempatan buat kita yang ada dimanapun, selalu punya kemampuan untuk berbagi dan menolong mereka-mereka yang kesusahan semacam itu. Paling tidak kita angkat tangan dengan doa, dan kalau kita bisa bekerja sama melalui lembaga-lembaga yang bisa dipercaya, ya, maka salurkanlah bantuan itu semampu kita. Karena memang kita menghadapi orang-orang yang kehilangan segala-galanya, boleh dibilang begitu. Mereka seperti memulai hidup baru kembali. Bahkan hidupnya juga tidak bersama-sama. Sudah ada yang anaknya tidak ada, sudah ada yang suaminya tidak ada, sudah ada yang orang tuanya tidak ada, ya, dengan keadaan keluarga yang juga tidak lengkap, harta yang sudah habis semua, ya, tinggal betul-betul menunggu ya realitas bantuan pemerintah dalam hal ini yang paling bertanggung jawab. Karena kalau kita masyarakatnya, bantuan kita adalah bantuan parsial yang untuk mendukung sifatnya, bukan untuk yang katakanlah punya kewajiban utama. Jadi kewajiban utama tetap adalah pemerintah. Mereka adalah rakyat yang wajib dilindungi kehidupan mereka lahir dan batin. Saya kira itu, mudah-mudahan pemerintah terus dengan upaya yang positif dan kita ya ketika ada kesempatan melalui siapapun atau paling tidak minimal kita selalu mengangkat tangan. Kasihan mereka kalau sudah sampai udah nggak bisa sedih lagi, udah nggak bisa nangis lagi. Bukan karena tidak sedih, tidak bisa menangis, karena sudah habis air matanya, sudah habis kesedihan mereka. Subhanallah. Ya, mungkin dari kajian-kajian sebelumnya kan kita dengar cerita terjadi banjir zaman Nabi Nuh ya, di mana dari doanya orang-orang yang tidak beriman lagi dilenyapkan ya, dimusnahkan. Nah itu kalau dari Quran sendiri, apakah kejadian serupa bisa terjadi di waktu yang akan datang gitu, sebelum kiamat? Demikian pertanyaannya. Baik, menarik ini pertanyaannya. Umat-umat terdahulu seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, nanti ke depan kaum Nabi Lut, dan masih tersisa terakhir nanti kaum Nabi Syuaib yang ada dalam surah Asy-Syu'ara ini. Itu adalah memang percontohan bagi kita tentang kaum-kaum yang sampai hari ini betul-betul hilang, tidak ada sisanya lagi. Kampungnya pun dicari, cuma tahu areanya di situ. Oh, dekat Syam. Oh, antara Syam dan Riyadh. Oh, di sini, di sini. Cuma itu. Tapi kita tidak tahu tempatnya persis di mana. Atau nggak ada bukti-buktinya lagi. Ya, kalau yang lalu itu sampai ada mengatakan diskusi di antara mereka sampai justru mempertanyakan kalau ada dulu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, mana buktinya? Bekasnya di mana? Justru ayat-ayat dalam Al-Quran mengatakan mereka sudah lenyap.
tinggal kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran untuk menjadi pembelajaran buat kita. Jangan seperti mereka. Yang tersisa dari umat-umat terdahulu cuma satu kaum yang Allah berikan kesempatan tetap masih hidup sampai hari ini, yaitu kaum Bani Israel. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Apakah di masa yang akan datang ada kaum juga yang akan dilumatkan oleh Allah, hancur semuanya, tidak ada sisanya? Jawabannya tetap juga adalah wallahu a'lam. Tapi yang jelas hukuman Allah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umat-umat terdahulu yang dihukum langsung akibat perbuatan mereka. Ya. Kita hanya dalam bentuk berbuat kesalahan dan dosa, ada yang Allah hukum sedikit-sedikit dalam bentuk hal-hal yang mengingatkan. Tapi tidak dihukum karena kesalahan dan dosa kita semua sampai kita binasa. Itu enggak begitu umat Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad akan dimintai pertanggungjawabannya nanti hanya di akhirat. Itu pun di akhirat ada yang sudah terampuni, ada yang masih terbawa kesalahan dan dosanya, tapi mereka juga masih punya harapan mendapatkan syafaat, baik dari Rasulullah maupun dari anak-anaknya yang hafal Quran, atau anaknya yang soleh, atau anaknya yang berjihad, atau anaknya yang wafat masih kanak-kanak, belum usia akil balik. Dan harapan lain yang bisa jadi mereka orang yang tetap terhukum nanti di akhirat, tapi karena mereka wafat dalam keadaan muslim, mereka tetap akan kembali atau akan Allah masukkan ke dalam surga pada akhirnya. Kita nggak tahu di posisi yang mana. Tapi yang jelas, kalau melihat dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW sampai dengan kita hari ini, belum ada umat Nabi Muhammad yang dihancurkan menyeluruh. Itu nggak ada. Dan memang mungkin bedanya kita umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat-umat terdahulu adalah kita masih masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus hidup memperbaiki diri. Dan perbaikan seseorang itu yang dilihat adalah nanti bagaimana akhirnya. Al-ibratu bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayah. Nilai seseorang di mata Allah itu adalah bagaimana ujungnya dia dalam hidup. Dia mampu memperbaiki diri, mampu menyempurnakan diri dengan amal-amal ketaatan yang Allah ridhoi. Allah tidak memandang amalan dia di awal-awal di sebelumnya. Ya, kalau dulunya dia jahat, dulunya dia zalim, dulunya dia bahkan berbuat aniaya yang luar biasa, tapi kalau sekarang dia sudah berubah menjadi baik, maka Allah hanya melihat kebaikannya yang di akhir itu. Allah melupakan awal-awal kejahatan, dosa, dan maksiat mereka sebelumnya. Bersyukurlah kita kalau hari ini kita dapat kondisi keimanan yang baik dan terus terjaga, terpelihara sampai Allah mewafatkan kita semua. Di 153 itu kan dinyatakan Nabi Soleh kan seperti kena sihir. Ya. Kena sihir ini kan boleh dikatakan sebetulnya dia itu terkesan kan patuh kan, nggak mendengarkan perintah yang lain kan. Jadi memang bertakwa itu kan kayak tersihir, tapi tersihir karena Allah kan gitu, Pak. Apa seperti itu, Pak? Gini, ini adalah tuduhan. Bukan berarti Nabi Soleh tersihir benar. Mereka kaum Tsamud menuduh Nabi Soleh bisa kayak begitu, perilakunya beda dengan mereka, beda dengan apa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Kok kayak gini? Jangan-jangan dia kesihir. Kok beda sendiri? Nah, itu begitu. Dituduh dia tersihir. Padahal ya tidak tersihir. Kayak Nabi kita Muhammad juga pernah dituduh tersihir, pernah dituduh. Namun tuduhan yang nanti kita akan sampai pada kesimpulan akhir di surat ini adalah mereka dituduh para penyair, para pembohong yang cuma bisa berkata-kata manis, tapi tidak memberikan dampak kemanfaatan yang lebih baik bagi kehidupan mereka. Padahal kata Nabi Soleh tadi, dengan seekor unta betina saja berdampak luar biasa pada pertambahan kesejahteraan mereka. Kan orang hidup walaupun sebelumnya mereka udah senang-senang itu hidupnya. Datang unta itu bertambah kesenangan mereka. Padahal orang kalau hidup senang-senang kan belum tentu masa berlalu di antara mereka setelah itu. Bisa jadi mereka kemudian mulai kehilangan satu demi satu
mulai lenyap apa yang mereka miliki. Tapi dengan kedatangan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Saleh kepada mereka, mereka malah bertambah makmur, bertambah sejahtera, bertambah kebaikan. Yang mestinya kan mereka merasa bersyukur, wah ini karena perbuatan Nabi Saleh ini. Nah, mereka nggak melihat itu, mereka malah melawan himbauan atau ancaman dari Nabi Saleh supaya jangan sampai menyakiti unta betina itu. Mereka langgar. Nah, itu larangan atau wanti-wantinya Nabi Saleh supaya jangan menyakiti unta tersebut.